menjabat sebagai Wakil Presiden pertama Indonesia dan juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS. Pada tahun 1956, ia mundur dari Wakil Presiden karena bertentangan dengan Soekarno. Beliau adalah tokoh pemimpin yang memiliki nilai dasar akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Muhammad Hatta adalah pemimpin yang amanah, berjuang demi kemerdekaan Indonesia, walaupun ditentang oleh kolonial. Beliau tetap konsisten dan bertanggung jawab sebagai pemimpin dalam perjuangan kemerdekaan. Sebagai pahlawan proklamator, tentu saja beliau memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Muhammad Hatta memiliki prinsip jujur dan sederhana. Pernah dalam suatu riwayat, sekretaris kabinet menyodorkan uang untuk keperluan operasional dirinya selama menjabat sebagai wakil presiden. Namun, beliau menolak dan mengembalikan. Rohana Kudus atau Siti Rohana adalah wartawati pertama Indonesia. Ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo pada 8 November 2019. Beliau memiliki komitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan perempuan di Indonesia, khususnya di Koto Gadang, Sumatera Barat, dengan mendirikan sekolah kerajinan Amai Setia, mendirikan surat kabar perempuan Sunting Melayu, mendirikan sekolah Rohana School. Selain itu, Rohana Kudus juga menunjukkan sikap nasionalisnya dengan aktif membantu gerilyawan, seperti memelopori berdirinya dapur umum dan memberikan ide cara menyelundupkan senjata. Sikap anti korupsi juga ditunjukkan dengan membuktikan dirinya tidak bersalah dalam tuduhan penyelewengan keuangan, yakni dengan menunjukkan laporan keuangan yang transparan dan tertata rapi, sehingga dia terlepas dari tuduhan korupsi. Nilai akuntabilitas yang dimiliki oleh Bapak B.J. Habibie yakni mampu memulihkan perekonomian Indonesia. Nilai nasionalisme yang dimiliki oleh Bapak B.J. Habibie ialah ketika beliau mendapatkan tawaran berupa status warga negara kehormatan Jerman, beliau menolaknya. Etika publik yang dimiliki oleh Bapak B.J. Habibie ialah beliau merupakan sosok yang murah senyum dan sangat ceria. Komitmen mutu yang dimiliki oleh Bapak B.J. Habibie ialah beliau memiliki semangat belajar yang tinggi, bekerja efisien dan efektif. Nilai anti korupsi yang dimiliki oleh Bapak B.J. Habibie, yakni beliau membentuk KPU untuk pertama kalinya. Kemudian beliau juga membangun fondasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Baharudin Lopa, mantan jaksa agung yang dikenal memiliki integritas yang tinggi terhadap negara. 1. Akuntabilitas. Contoh kecil yang menggambarkan bagaimana Baharudin Lopa menghindari konflik kepentingan adalah telepon dinas di rumahnya yang selalu dikunci. Beliau melarang siapapun di rumahnya untuk memakai. Untuk itu, beliau sampai memasang telepon koin di rumah jabatannya agar tidak tercampur antara kepentingan pribadi dan dinas. 2. Nasionalisme. Pendekar yang pantang mundur dan berani menanggung segala resiko ketika menangani kasus-kasus besar. 3. Anti korupsi. Lopa pernah menolak tawaran uang untuk mendukung bisnis Sele. Beliau mengatakan, kebijakan pemerintah itu harus yang terbaik bagi rakyat, bukan untuk kepentingan penguasa. Beliau adalah Insinyur Basuki Cahayapurnama atau yang lebih dikenal dengan Ahok. Beliau lahir di Bangka Belitung. Beliau adalah Gubernur DKI Jakarta yang menjabat sejak 19 November 2014 hingga 9 Mei 2017. Ahok dikenal sebagai tokoh yang akuntabilitas. Hal ini dibuktikan dengan selalu melaporkan gaji dan pengeluarannya. Yang kedua adalah beliau selalu mengupload video rapat dan pertemuannya dengan masyarakat. Ini sebagai bukti pertanggungjawaban atas pelayanan dan keputusan kebijakan yang akan dikerjakannya. Selain itu, Ahok juga dikenal sebagai tokoh yang anti korupsi. Hal ini dibuktikan dengan 1. Memangkas anggaran belanja DKI yang kurang jelas. Yang kedua adalah membatasi penarikan uang tunai DKI setiap harinya. Yang ketiga adalah menerapkan transaksi non-tunai. Dan yang keempat adalah pembayaran pajak berbasis elektronik. Susilo Bambang Yudhoyono,
kita akan membahas menyangkut akuntabilitasnya dalam menjalankan pemerintahan negara Indonesia. SBY diangkat jadi presiden tahun 2004 sampai 2014. Dalam pemerintahannya, dibentuknya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, BPJS, pendidikan wajib 12 tahun, dan di dalam pemerintahannya juga tidak terlepas dari isu-isu kontroversi terkait kriminalisasi KPK, mafia pajak Gayus Tambunan, kasus sekretariat gabungan, dan isu jaksa pengangkatan Jaksa Agung Hendarman Supanji. Pada saat pemerintahan SBY, birokrasi dipentingkan diperhatikan. Demikian. Anies Baswedan lahir di Kuningan tanggal 7 Mei 1969. Saat ini ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia benar-benar bertanggung jawab dan menepati janjinya. Anies Baswedan bisa membawa Jakarta keluar dari 10 besar kota termacet di dunia. Dalam hal jiwa nasionalisme, beliau menunjukkan dengan meningkatkan kesejahteraan warga DKI Jakarta dan mendorong UMKM. Dalam etika publik, ia mengedepankan pelayanan yang memanfaatkan untuk masyarakat luas, dan ia mengintegrasikan sistem transportasi DKI Jakarta. Anies Baswedan juga berkomitmen akan merealisasikan semua janji-janjinya pada saat kampanye. Selama beliau masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, hal ini supaya masyarakat merasakan kemajuan Jakarta. Yang terakhir, anti korupsi. Dalam hal ini, beliau mempunyai komitmen untuk melawan korupsi di pemerintahan DKI Jakarta. Haji Agus Salim, pahlawan nasional Indonesia, yang lahir dengan nama Masjidul Haq, artinya pembela kebenaran. Sosok beliau adalah manusia yang nilainya sama dengan sejuta manusia. Haji Agus Salim dikenal sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab dan transparansi, pejuang, jurnalis, ulama, politisi, negarawan, diplomat, dan lain-lainnya. Haji Agus Salim adalah salah satu tokoh berintegritas yang disebutkan dalam buku KPKH. Kalimat yang fenomenal yang menggambarkan sosok Haji Agus Salim adalah "Leiden is legend", yang berarti memimpin adalah menderita. Haji Agus Salim adalah sosok sederhana dan bersahaja. Beliau adalah pejuang keadilan dan kejujuran. Itulah Haji Agus Salim. Jenderal Hugeng adalah salah satu tokoh yang memiliki aneka. Sebagai seorang polisi yang tegas, jujur dan menghukum tanpa pandang bulu, serta bertanggung jawab terhadap tugasnya, membuat ia dicintai namun juga dibenci. Sikap nasionalisme yang tinggi membuat ia sepenuhnya mengabdi untuk negeri meskipun tidak digaji. Sebagai Kapolri, Jenderal Hugeng melayani rakyat sepenuh hati tanpa melihat jabatan dan kedudukan seseorang. Ketika diangkat menjadi Kapolri, Jenderal Hugeng melakukan beberapa pembenahan struktur di Mabes Polri dan hasilnya terkesan lebih dinamis dan komunikatif. Jenderal Hugeng juga dikenal orang yang tidak mau menerima pemberian apapun dari orang, karena baginya yang bukan miliknya jangan diambil. Semoga negeri ini melahirkan Hugeng berikutnya. Bapak Haji Sarul Aidin Azhar LCMA selaku anggota DPR RI dari Partai PKS. Beliau dari Komisi 5 menjalankan tugas yang pertama betul-betul menyampaikan aspirasi masyarakat. Kemudian beliau selalu berkolaborasi dengan pemerintah daerah guna meningkatkan pembangunan. Dan yang ketiga, beliau menyampaikan benar-benar betul tentang informasi yang beliau dapatkan. Kemudian beliau juga perhatikan pantau jalannya pembangunan. Kemudian yang kelima, beliau menyalurkan bantuan kepada yang berhak menerimanya. Demikian, bagi kami beliau adalah sosok tauladan. Terima kasih.